Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di hadapan kita saat ini udah terdapat HP Xiaomi. Tepatnya ini tipenya Redmi 9 ya. Nah, ini penampakan dari handphonenya guys. Wow, Redmi 9 ya. Dan keadaan layarnya amazing guys. Di bagian sudut, nah ini ada pecah ya, bisa kelihatan nggak? Nah, ini coba saya elap dulu ya biar lebih kelihatan untuk pecahan kacanya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini keadaan layarnya retak ya di bagian sisi sebelah kiri ya. Nah, ini pecah. Namun untuk tampilan LCD masih normal dan sentuhan juga alhamdulillah masih normal ya. Nah, ini coba saya cek di latar putih, kita masuk ke tentang ponsel. Nah, ini bisa teman-teman lihat untuk tipenya atau serinya. Ini Xiaomi Redmi 9, keadaan layar retak guys ya. Nah, ini. Dan untuk di kesempatan kali ini kita akan melakukan penggantian glass only atau kaca LCD atau lebih familiar itu dengan kaca touchscreen. Tanpa berlama-lama langsung saja kita eksekusi HP-nya. Untuk tahap awal ini kita matikan dulu ya. Setelah itu kita lepaskan untuk slot kartu SIM. Selanjutnya kita buka untuk backdoornya ya. Untuk pembukaan backdoor di sini saya gunakan bantuan plastik pencongkel seperti ini. Kita buat celah ya agar mudah untuk membukanya karena untuk Redmi 9 ini lumayan keras guys. Nah, ini udah kita kelilingin dan kita buka untuk backdoornya ya. Wow, plastik ya. Oke, ini saya sedikit curiga awalnya guys ya. Saya kira ini LCD-nya udah pernah ganti karena untuk saringan speaker di bagian atas itu udah kayak jelek ya. Ternyata saya lihat handphonenya masih segelan guys. Jadi tadi saya kira LCD-nya udah pernah ganti atau LCD KW kan, ternyata ini masih mempesona ya, masih LCD ori. Ini untuk untuk penutup di bagian mesin PCB atas, untuk penutup bagian bawah ini kita lepaskan semua ya. Nah, ini kita amankan dulu. Dan kita lepaskan untuk fleksibel baterai, fleksibel LCD, dan ini juga ada antena eksternal. Kita lepaskan dulu. Fleksibel board juga, mainboardnya kita lepaskan karena mesin akan kita angkat guys ya. Mengingat ini kameranya lumayan banyak, jadi saya amankan dulu ya untuk mesinnya. Selanjutnya kita lepaskan LCD dari frame. Nah, untuk pembukaan LCD dari frame, langkah awal kita panaskan dulu ya LCD-nya. Di sini saya gunakan bantuan headgun, bisa juga menggunakan blower atau tempelkan di mesin separator ya. Selanjutnya setelah kita rasa cukup hangat baru kita lakukan proses pembukaan LCD dari frame. Di sini saya gunakan dua media ya. Ini ada kalengan tipis dan mika tipis. Untuk tahap awal ini saya gunakan kalengan tipis guys untuk menyeset lem-lem di bagian pinggirnya. Karena perlu teman-teman ketahui nih ya, untuk Xiaomi, tipe Xiaomi itu rata-rata lem pinggirnya kuat guys. Jadi untuk memudahkan ketika pembukaan LCD, meminimalisir resiko ya biar LCD-nya nggak rusak, saya sarankan untuk menyeset area pinggirannya dulu menggunakan kalengan tipis seperti ini. Kita putuskan semua lem-lem pinggirnya ya. Nah, ini kita putuskan. Hati-hati ya, jangan sampai terlalu kuat masuk ke dalam nekannya untuk kalengannya. Takutnya malah masuk ke dalam lapisan ya. Nah, ini kita seset, kita kelilingin sampai lem pinggirnya itu putus ya. Hati-hati di dekat pecahnya ini guys, karena ini pecahnya ini banyak pecah langsung ya, jadi pecahnya itu berupa perintilan-perintilan kecil, jadi hati-hati ya. Nah, ini kita putuskan untuk lem-lemnya ya. Untuk pembukaan LCD ini santai-santai saja guys ya, karena sering saya sampaikan kebanyakan dari teknisi gagal ketika melakukan penggantian gelas itu rata-rata di pembukaan LCD dari frame, itu banyak sekali gagal. Nah, setelah kita rasa lem pinggirnya udah putus semua, baru kita gunakan mika tipis seperti ini. Kita cari lapisan paling bawah dari LCD-nya. Setelah dapat lapisan paling bawah dari LCD, baru kita seset seperti ini guys ya. Ini sesetnya perlahan saja, jangan terlalu dipaksakan ya. Nah, ini kita seset, kita putuskan semua lem-lemnya. Jangan kebablasan ke bawah ya, karena itu fleksibel di bagian bawahnya. Lanjut tinggal kita tarik. Alhamdulillah udah terlepas ya. Namun jangan senang dulu guys, ini LCD-nya baru kita lepaskan dari frame. Selanjutnya kita tes nih LCD-nya masih normal atau tidak. Nah, ini kita pasangkan dulu untuk mesin. Namun di sini di mesinnya itu kamera saya lepaskan semua guys ya untuk jaga aman. Karena untuk proses pengerjaan ganti gelas ini kan menggunakan oka cair ya, yang ditakutkan nanti malah kameranya terkena lem, jadi nanti hasilnya buram. Oke, ini kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Redmi. Oke, kita tunggu dulu untuk proses loadingannya ya.
Ini udah berhasil masuk ke menu, kita tes lagi untuk sentuhan, mantap guys. Dan ini di latar putih ya. Coba saya cek di tentang ponsel saja, ini menu panggilannya saya nggak tahu guys temanya. Nah ini di latar putih, tampilan LCD masih normal ya, nggak ada cacat. Tanpa berlama-lama kita lanjutkan untuk eksekusinya guys. Ini kita lepaskan kembali untuk mesinnya. LCD juga kita lepaskan, kita fokus ke area LCD ya. Nah untuk teman-teman pemula, untuk di fleksibelnya ini kita amankan dulu, kita luruskan ya, kita ratakan seperti ini, kita putuskan untuk double tipnya. Fungsinya ya mudah saja untuk mempresisikannya guys ya, sekaligus juga akan kita tambahkan lem nanti di bagian bawahnya guys, agar tidak terkena, agar tidak rembes ya. Nah setelah itu baru kita tambahkan lakban seperti ini di pecahan kacanya, agar menghindari pecahan kaca yang berhamburan ya. Nah ini kita ratakan, kita rapikan, selanjut kita potong ya. Nah ini udah rapi, lanjut kita bawa ke mesin separator. Nah ini kita tempelkan LCD-nya di atas mesin separator, kita hidupkan pemanas sama vakumnya. Kita biarkan hingga panas 75 sampai dengan 85. Oke guys, ini udah berada di panas 80-an, namun bukan jadi patokan ya, tinggal sesuaikan dengan mesin separatornya masing-masing. Tergantung dari settingan teman-teman ya. Setelah itu kita lakukan proses pemisahan. Di sini saya gunakan kawat Sansen berukuran 0,03, salah satu kawat yang saya rekomendasikan. Memang terkenal tipis, rawan putus, namun ya setidaknya meminimalisir resiko terkena lapisan polarit. Untuk penyesetan, untuk di kamera yang berponi seperti ini, ambil dari sisi bawah ya, arah soket LCD-nya kita seset secara perlahan. Tekannya ke bawah ya, tekannya ke kaca, jangan ambil datar atau ambil ngangkat ke atas, takutnya kalau ambil datar kena polarit. Kalau tarik ke atas takutnya LCD-nya pecah guys. Ini udah kita putuskan lem OK-nya, kita putuskan lagi sampai betul-betul lemnya itu nggak nyangkut ya. Dan berhasil guys, ini bisa teman-teman lihat, alhamdulillah ya tidak terkena polarit. Nah ini penampakan LCD dengan kaca gelasnya setelah kita pisahkan. Selanjutnya, nah ini kita ratakan kembali dan LCD-nya ini kita tempelkan di atas mesin separator. Namun ini vakumnya saya hidupkan, pemanasnya saya matikan. Jadi saya ambil hangatnya saja ya dari bekas pemanas yang lama tadi ketika memisahkan. Setelah itu kita bersihkan lem OK yang lama di LCD-nya ini menggunakan mekanik IR10 Pro. Kalau teman-teman belum ada alatnya bisa gunakan jari ya dengan cara pelintir-pelintir. Nah ini kita bersihkan bekas-bekas lem OK yang lama. Nah ini lumayan banyak ya, lumayan sulit untuk membersihkannya. Nah ini selanjutnya kita bersihkan lagi secara keseluruhan menggunakan minyak kayu putih dibantu dengan tisu seperti ini. Nah ini saya bersihkan sampai LCD dalam keadaan betul-betul bersih tanpa ada bekas lem OK-nya ya. Nah ini udah bersih, udah mantap, lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini LCD-nya udah berhasil kita pisahkan dan udah kita bersihkan. Selanjutnya kita tes ya LCD-nya apakah masih normal atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Redmi. Kita tunggu dulu untuk proses loadingannya sampai masuk ke menu. Nah ini kita tunggu dulu ya guys ya. Alhamdulillah masih masuk sampai ke menu ya. Ini berhasil masuk ke menu dan kita tes, mantap guys. Ini kita cek di tentang ponsel ya, di latar putihnya. Bisa teman-teman lihat keadaan LCD-nya nggak ada cacat ya. Wow, amazing guys. Ini mantap ya, ini kaca yang lamanya. Tanpa berlama-lama ini kita lanjutkan lagi untuk eksekusi penggantian glass only. Kita lepaskan kembali LCD dari frame, kita pinggirkan dulu untuk kaca yang baru dan yang lama. Kita fokus ke LCD-nya ya. Nah untuk teman-teman pemula mungkin yang udah lama bergabung di channel saya mungkin udah tahu ya. Untuk di channel saya khususnya, saya di sini kan menggunakan OK cair. Nah yang ditakutkan oleh para teknisi itu kan kalau menggunakan OK cair ini kan rembes guys ya. Nah saya punya triknya, untuk di pinggiran LCD-nya itu saya tutupin menggunakan lem T7000 berwarna hitam. Ini lemnya yang biasa kita gunakan untuk menempelkan LCD di frame ya. Jadi lem ini juga saya gunakan untuk mengelem area pinggiran LCD-nya guys. Seperti ini ya, kita tutupin pinggiran LCD-nya dengan cara ditotol-totol untuk pemberian lemnya ya, bukan ditarik. Jadi perlu saya sampaikan kalau teman-teman pemula yang masih melakukan trik seperti ini masih rembes, melakukan trik seperti saya ini masih rembes, perlu diperhatikan proses pengeleman pinggirnya seperti apa. Kalau pemberian lemnya itu ditarik, itu memang rawan sekali rembes karena saya udah sering mencoba trik seperti itu guys ya. Namun kalau kita totol-totol seperti ini, insya Allah aman, tidak akan ada rembes. Nah ini kita ratakan untuk lem pinggirnya ini, jangan sampai kecolongan ya, kita cek betul-betul, kita cek jangan sampai ada kecolongan, sedikit ruang, sedikit celah.
yang membuat lem OK cairnya itu bisa masuk ke dalam LCD-nya guys. Karena perlu teman-teman ketahui nih ya, untuk lem OK cair ini bisa rembes, bisa masuk ke dalam LCD itu lewat pinggiran. Makanya di bagian pinggirannya kita tutupin menggunakan lem seperti ini guys ya. Ini kita ratakan, kita tutupin keseluruhan area pinggirannya, kita cek kalau ada yang belum rata kita ratakan lagi. Nah ini kita pantau, dan jangan lupa di bagian bawah ini juga kita kasih lem ya. Makanya tadi fleksibelnya kita lepaskan dari kalengan belakang LCD agar kita bisa memberi lem di bagian bawahnya ini guys. Ini juga kita totol-totol ya, karena ini juga rawan rembes kalau nggak kita tutupin ya. Nah ini selanjutnya di bagian atasnya ini juga kita tutupin guys pinggirannya ini, karena ini juga kalau nggak ditutupin bisa mengakibatkan rembes. Nah ini setelah kita ratakan lem, kita cek lagi kalau udah betul-betul rata, baru kita tunggu sampai lemnya mengering ya, kurang lebih 15 menit. Oke guys, ini udah kurang lebih 15 menitan ya kita diamkan. Ini udah kering sempurna untuk lem pinggirnya. Selanjutnya ini saya kasih alas dulu untuk LCD-nya. Karena saya menggunakan OK cair ya, takutnya nanti kalau OK-nya meluber ke bawah itu sangat sulit dibersihkan guys. Setelah itu kita bersihkan LCD-nya, jangan sampai ada debu ya, kita bersihkan seperti ini. Selanjutnya setelah bersih baru kita tambahkan lem OK cair seperti ini guys ya. Kita ratakan untuk lem OK cairnya secukupnya saja, jangan terlalu berlebihan juga jangan sampai kekurangan. Ini kita ratakan, selanjutnya kita ambilkan gelas yang baru. Tadi ini gelasnya kan plus OK guys ya, jadi untuk OK yang kering itu sudah saya lepaskan. Karena rata-rata sekarang untuk gelas itu udah plus OK semua, sedangkan saya menggunakan OK cair. Jadi ya nambah kerja lagi. Di gelas yang baru kita buang untuk OK-nya ya, untuk OK stikernya. Selanjutnya kita ratakan untuk OK cairnya seperti ini guys. Kita urut ya. Kita urut, kita ratakan, kita cek ya jangan sampai kecolongan gelembung. Karena kalau kecolongan gelembung udah masuk ke dalam lampu ultraviolet, otomatis gelembungnya nggak bisa digeser lagi guys ya. Nah ini untuk lem-lem yang meluber ke pinggiran kita elap dulu. Selanjutnya ini frame udah saya bersihkan, mesin juga nggak kita pasang ya. Ini saya kasih alas tisu di framenya seperti ini, seperti biasa ya. Selanjutnya baru kita ambilkan LCD-nya, kita presisikan di frame. Nah pertanyaan teman-teman mungkin ini kenapa menggunakan tisu. Fungsi tisu ini yang pertama itu untuk memudahkan ketika pengangkatan LCD dari frame. Kalau LCD-nya udah menyatu dengan kaca gelasnya ya. Sekaligus juga fungsi tisu ini menyerap lem OK yang meluber guys. Jadi ketika dipres ada lem OK yang meluber itu langsung diserap oleh tisu. Jadi setidaknya betul-betul kita meminimalisir resiko rembes ya. Nah setelah kita rasa presisi atas bawah kiri kanannya, kita cek kalau udah presisi baru kita press menggunakan karet seperti ini ya. Sambil dipres menggunakan karet seperti ini, sambil kita cek, sambil kita pantau ada gelembung atau enggak. Nah ini di bagian bawah ada gelembungnya bandel guys. Nah ini sangat sulit sekali didorong ya, ini coba karena udah keluar, untuk menahan biar gelembungnya nggak balik lagi, ini saya tahan menggunakan karet seperti ini. Nah ini udah kita press menggunakan karet ya, mantap. Selanjutnya kita bersihkan nih guys lem-lem yang meluber ke layarnya ya, ada bekas-bekas lem ini, sambil kita cek lagi ada gelembung atau tidak. Kalau ada gelembung cepat kita dorong ya, jangan sampai kecolongan. Nah ini mantap. Setelah mantap lanjut kita bawa ke lampu ultraviolet. Oke guys, ini kita udah berada di depan box lampu ultraviolet. Selanjutnya kita masukkan LCD-nya ke dalam box lampu UV seperti ini. Karena perlu teman-teman ketahui, untuk lem OK cair dia tidak akan mau kering kalau tidak terkena sinar UV. Jadi ini kita diamkan dulu di dalam box lampu UV sampai lem OK kering, sampai lem OK-nya mengering ya, kurang lebih 30 menit. Oke balik lagi guys, ini kurang lebih udah 30 menit saya diamkan. Ini udah kering sempurna ya untuk lem OK nya. Nah ini hitam pekat, lanjut kita bawa ke meja eksekusi. Oke guys, ini kita lepaskan kembali untuk karet pengepresnya ya. Wow tisunya. Oke ini kita lepaskan ya untuk karet pengepresnya. Tadi kita press menggunakan karet ini agar LCD nya nggak goyang-goyang guys ketika kita ratakan di frame ya. Setelah itu kita lepaskan. Nah ini fungsi tisunya ya, kan mudah ya untuk melepaskannya dari frame karena kita kasih alas tisu seperti ini guys. Selanjutnya, dan bisa teman-teman lihat di bagian pinggirannya itu tisunya ini menempel, karena ya ada lem OK yang meluber ke pinggir itu langsung diserap oleh tisunya guys. Jadi setidaknya betul-betul meminimalisir resiko ya
Karena untuk oka cair ini yang ditakutin oleh para teknisi itu memang rembes. Karena kalau udah rembes ya penampilan handphone jadi jelek ya, karena LCD-nya itu kalau rembes okanya masuk ke dalam itu seperti LCD habis kena air. Di bagian dalamnya itu seperti ada awan-awan mendung, gumpalan-gumpalan awan mendung seperti itu guys. Nah ini kita bersihkan untuk pinggiran LCD-nya, bekas-bekas tisunya ini kita bersihkan ya. Nah ini kita bersihkan, selanjutnya kita bersihkan juga frame-nya ya dari bekas-bekas lem OK-nya. Nah ini tadi juga udah kita kikis ya untuk lem yang lama, dan ini lem OK ketika pengepresan tadi kita bersihkan lagi ya. Selanjutnya tinggal kita tes ya, kita cek sama-sama nih LCD-nya ada rembes atau tidak. Wow, ini mantap guys, presisi ya. Atas bawah kiri kanannya betul-betul rapat, nggak ada renggang. Selanjutnya ini mesin kita pasangkan seperti biasa, kamera nggak saya pasangkan ya. Kita tes dulu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah masih nampil Redmi. Seperti biasa sambil nunggu loadingannya selesai masuk ke menu, sambil kita lap dulu ya LCD-nya di layarnya. Ya kalau saya pribadi itu yang penting bersih dulu guys ya. Kalau udah bersih, udah kinclong, jadi enak dipandang guys. Nah ini saya terangkan dulu, kita lap bekas-bekas lem yang berada di layarnya, jadi enak dipandang guys ya kalau udah bersih. Nah ini kita tes masuk ke latar putih. Ini mantap ya, udah kelihatan tidak ada rembes. Dan kita cek tentang ponsel, wow amazing guys, ini mantap ya, nggak ada rembes. Jadi bisa teman-teman ikuti nih kalau mau coba menggunakan OK cair. Kita lepaskan kembali untuk LCD mesin, kita lepaskan, kita fokus ke LCD dan frame-nya ya. Wah ini nyangkut lengket guys. Nah ini bisa teman-teman lihat saking presisinya, saking rapatnya ya, jadi sulit untuk kita lepaskan. Ini betul-betul rapat sempurna ya, ditambah lagi LCD-nya masih original guys, jadi mantap ya. Nah ini lem-lem bagian pinggir kita bersihkan ya, sedikit-sedikit kita bersihkan. Selanjutnya jangan lupa, sering saya sampaikan, sebelum LCD dipasang lap dulu di dekat kaca kamera. Kita pastikan bersih ya, jangan sampai nanti ketika usernya mau selfie kameranya buram guys. Dan di frame juga udah kita bersihkan, saringan speaker juga udah terpasang ya. Selanjutnya kita tambahkan lem di bagian pinggiran frame-nya. Ini lemnya sama guys ya dengan yang saya gunakan di pinggiran LCD tadi. Ini lemnya juga T7000 berwarna hitam. Kita tambahkan lem ini di bagian pinggiran frame-nya. Seperti biasa tidak harus tebal, yang penting rata ya. Nah ini kita ratakan, jangan sampai ada yang meluber ke bawah ya. Sering saya sampaikan nih guys ya, takutnya kalau meluber ke bawah ketika mau dibuka lagi sulit ya kalau mengerjakan kita, kalau user lain kan kasihan ya. Selanjutnya ini lem yang di dekat sensor kita ratakan, jangan sampai sensornya tertutup ya. Nah ini setelah rata baru kita pasangkan LCD-nya, kita presisikan seperti ini, kita cek atas bawah kiri kanan sampai betul-betul presisi. Selanjutnya ini saya kasih alas bubble dulu ya, setelah itu baru kita rakit guys. Ini kameranya kita pasangkan kembali, untuk kamera depan dicek kalau ada debu dilap dulu ya. Nah ini kita rakit kembali handphonenya, kita presisikan, kita pasangkan untuk fleksibel LCD, baterai, mainboard, dan antena eksternalnya, jangan lupa ya. Selanjutnya ini penutup di bagian bawahnya, buzzernya ya, kita pasangkan kembali, kita pasangkan baut-bautannya. Selanjutnya di bagian penutup atas kita pasangkan. Sebelum dipasangkan penutup atas jangan lupa dilap dulu guys kameranya, takutnya nanti kameranya buram ya. Jadi kita cek kalau ada debu, kita lap dulu. Setelah itu kita pasangkan penutupnya dan fleksibel fingerprintnya. Setelah itu ini ada kalengan penutup di bagian fleksibel fingerprint, kita pasangkan kembali. Nah ini setelah itu tinggal kita pasangkan backdoornya guys. Ini udah tahap akhir ya, udah boleh dikatakan hampir selesai. Dan step by stepnya bisa teman-teman ikutin kalau seandainya mau coba-coba nih beralih dari OK kering ke OK cair, atau teman-teman pemula baru mau mencoba melakukan penggantian glass only menggunakan OK cair, bisa diikutin step by stepnya seperti yang saya lakukan. Kalau diikutin step by stepnya insya Allah aman guys, karena trik seperti ini udah sering saya lakukan ya, dan boleh dikatakan 90% tidak rembes. Ini kita press menggunakan karet, selanjutnya tinggal kita tunggu lemnya kering kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam. Oke guys, ini udah 1 jaman ya, dan usernya juga bilang udah mau OTW ambil handphonenya, jadi kita lepaskan kembali untuk karet pengpresnya guys. Nah ini
Sambil menunggu lemnya kering tadi, itu juga lem-lem pinggirannya yang meluber itu saya lap guys. Ini saya hidupkan dulu handphonenya. Kita lap lagi, kita bersihkan lagi untuk di layarnya. Jangan sampai handphone kotor ya ketika kita serahkan ke user. Sering sekali saya sampaikan, kerapian, kebersihan salah satu iklan yang sangat efektif. Jadi sebelum handphone diserahkan kepada pemilik, usahakan dalam keadaan betul-betul rapi dan bersih ya. Dan jangan sampai lem-lem yang meluber ini kita biarkan. Jadi kalau kelihatan lem-lem yang meluber ke pinggiran, langsung kita kikis, kita lap ya. Nah ini saya buat kinclong dulu, di bagian backdoor juga saya lap, kaca kamera juga saya lap. Nah ini bisa dilihat, mantap guys, bersih lagi ya. Untuk di layarnya saya lap lagi agar enak dipandang ya. Kita tes, mantap sentuhannya, dan kita cek di tentang ponsel di latar putih ya. Kita cek tentang ponsel, bisa teman-teman lihat serinya Redmi 9. Dan hasilnya jos, mantap guys, nggak ada rembes ya. Ini nol settingan, bisa teman-teman lihat nih, nggak ada rembes. Jadi kalau teman-teman mau coba gunakan Opacar ya tinggal ikutin aja step by stepnya ya. Kalau masih rembes, pantau pengeleman pinggir. Nah ini hal yang paling penting yang sangat ditakut oleh para teknisi dan sangat ditakutin oleh para user kalau servis handphone. Takutnya kalau udah ganti kaca kamera buram. Ini sama-sama kita cek, sama-sama kita lihat hasil kameranya apakah buram atau masih jernih. Ini sih kita tes kamera belakang. Wow, jernih guys, ini amazing, mantap ya, nggak ada buram. Dan kamera depan kita cek lagi, dan ini yang penting ya. Nah hasilnya guys, wow, jernih ya. Makanya tadi kamera saya lepaskan, di kacanya saya lap agar kamera depannya tetap jernih. Nah ini jadi mantap ya, kamera depan ini nggak buram, jadi tetap jernih guys. Wow, mantap. Tinggal kita serahkan kepada pemilik saja ya. Oke, ini handphonenya udah selesai ya. Untuk step by stepnya bisa teman-teman ikutin. Ini sentuhan juga mantap, hasilnya juga jos tanpa rembes. Oke, sekian untuk tutorial kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukung dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.